Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mesin lumpia dan pemasangannya. Ini adalah mesin lumpia yang bisa diatur kecepatannya menggunakan inverter. Cara menyalakannya, putar tombol hitam di bawah ini, lalu tunggu sampai muncul F80. Setelah itu, start menggunakan tombol warna hijau. Nah, setelah di start maka akan berputar. Nah, untuk putaran ini adalah untuk mengatur kecepatan dari putaran drum dan conveyor. Nah, ini terlihat berputar. Untuk awal-awal, untuk pemanasan digunakan RPM rendah dulu, yaitu 20 RPM. Nah, ini drum berputar sambil memanaskan drumnya. Menggunakan 3 kompor di sini. Sambil menunggu drum panas, kita bisa melakukan pengadukan adonan. Jadi untuk satu set lengkap beli mesin lumpia di kita, nanti kita sediakan juga mixer mini seperti ini. Nah, ini adalah cara pemasangannya. Kunci dimasukkan dulu, lalu pengaduknya dimasukkan ke adonan, lalu dikunci ke bawah. Nah, seperti ini, baru nanti dinyalakan. Tombol on off ada di bawah dari dinamo. Nah, setelah itu bisa kita tinggal atau bisa ditunggu untuk melihat adonan. Jika dirasa adonan kurang encer ataupun bagaimana, nanti bisa ditambahkan air ke adonan sambil dilihat hasilnya. Tunggu adonan hingga benar-benar kalis dan tambahkan juga nanti air misal kurang. Nah, selanjutnya kita pergantian cetakan silinder untuk ukuran kulit lumpia. Jadi di sini kita menggunakan kunci ukuran 17, kita lepas bautnya satu persatu. Untuk silindernya sendiri, pencetakan yang menyentuh adonan itu menggunakan full stainless. Nah, di sini ada 2 lingkaran yang akan digunakan untuk memutar silinder. Nah, kita lepas semuanya. Jadi untuk pesanan bekas ini nanti kita bawakan ada 4 cetakan silinder. Nah, setelah 2 plat bulat terlepas, maka selanjutnya kita lepas bearing pilonya. Di sini bearing pilo juga harus dilepas semua. Jadi nanti terlepas kanan dan kiri. Nah, setelah silinder terlepas, kita ganti untuk silinder yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan silinder jenis kotak, jenis cetakan berbentuk kotak. Nah, untuk sebelumnya tadi adalah berbentuk bulat. Nah, kita coba untuk yang berbentuk kotak. Untuk pemasangannya bisa dilihat di video. Jadi untuk bearing pilo dimasukkan lagi ke as. Jangan lupa untuk bearing pilo usahakan tidak ada kotoran. Jadi untuk asnya adalah 19 mili, pilonya juga 19. Jadi untuk kerapatan sangat rapat. Selanjutnya setelah semua terpasang, rapati menggunakan kunci 17. Nah, setelah semuanya terpasang, maka cetakan silinder bisa dipasang di bawah drum. Nah, untuk pemasangannya di sini ada pipa untuk pembuangan, diusahakan agar tidak kebalik. Nah, jadi pemasangannya seperti ini, dan nanti di bawah pipa ini
dikasih timba atau selang, jadi untuk pembuangan ketika adonan meluber. Nah, sambil kita aktivitas tadi, adonan sudah dirasa cukup untuk kita cetak. Di sini untuk tepung kita pakai merek Willis. Jadi untuk terkait merek nanti bisa menyesuaikan yang digunakan Bapak atau Ibu nanti di sana. Jadi di sini kita hanya untuk uji coba. Kita coba di sini menggunakan tepung merek Willis. Setelah itu adonan dimasukkan ke drum. Nah, di sini satu timba masih ruang kosongnya masih banyak. Nah, ketika mengalirkan adonan ke cetakan silinder menggunakan selang dengan dibuka keran selangnya itu tadi. Setelah itu kita coba untuk hasilnya. Jadi kita coba hasilnya, ketika sudah sesuai maka setelah itu blower dinyalakan. Jadi ini belum menggunakan blower untuk mengipasi adonan agar lebih tipis lagi. Nah, di sini kita pasang untuk pipa yang menuju ke silinder. Jadi pipa ini adalah pipa angin yang digunakan untuk meniup adonan sebelum semuanya tercetak. Jadi adonan agar bisa lebih rata, lebih tipis. Nah, ini pipa menuju silinder adonan lalu dinyalakan menggunakan kipas keong. Usahakan pipa pas pada posisi tengah, jadi agar semua lapisan bisa rata. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini nanti untuk pesanan ini dengan requestan khusus, yaitu cetakan kotak dan cetakan bulat. Untuk diameter ukuran nanti bisa request. Untuk yang ini ada 23 cm dan 20,5 cm. Untuk kecepatannya sendiri nanti bisa diatur. Jadi untuk di mesin kita, mesin lumpia kita, nanti kecepatan bisa diatur, bisa diperlambat maupun dipercepat. Nah, ketika menggunakan lumpia basah maka kecepatan bisa ditambah, tapi ketika digunakan untuk lumpia kering maka kecepatan bisa diperlambat. Jadi mesin ini bisa untuk digunakan lumpia kering maupun lumpia basah. Untuk harga sendiri nanti kita lengkap satu set dengan konveyor, mesin, mixer, penampung adonan, dan silinder. Untuk wattnya sendiri lumayan rendah, jadi nanti insya Allah kuat di watt 900, daya listrik 900 karena pemanas menggunakan gas LPG bukan listrik. Nah, untuk lumpia basah diharuskan menggunakan tepung agar tidak lengket di matras. Nah, ini adalah hasil lumpianya. Sangat efisien ketika Bapak atau Ibu dengan kapasitas permintaan kulit lumpia yang tinggi. Jadi tidak memakan waktu ketika pencetakan manual. Untuk ukurannya sendiri nanti bisa request, bisa menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu biasa gunakan. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti bisa hubungi nomor WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.